Jangan main-main memilih pemimpin. Allah berikan penghargaan yang tinggi kepada para pemimpin. Besok di hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang Allah beri perlindungan, dan pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 kelompok manusia yang Allah beri perlindungan besok di hari kiamat, di padang mahsyar dan segala macamnya. Yang lain-lain tak dapat perlindungan kecuali 7 kelompok ini. Siapa yang pertama yang dilindungi dalam kelompok ini? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan ustaz, bukan buya, bukan orang yang rajin puasa, bukan orang rajin salat tahajud, bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan. Yang pertama besok Allah lindungi itu adalah pemimpin yang adil. Kalau dapat nanti pemimpin yang benci dengan Islam, bongkar Masjid Agung An-Nur gitu. Kita buat aja di situ mall, jemaahnya sedikit Masjid Agung An-Nur tuh kan, bazir. Kira-kira kita mau ngapa? Mau ngapa? Mau demo? Demo lah. Alat terus kerja menghancurkannya. Mau mati syahid, tembaknya matilah. Ini proyek strategis nasional katanya. Nak ngapa kita? Mau ngapa? Mau demo? Mau mati syahid membelanya? Nak apa, mati aja lah katanya. Kalau dapat pemimpin yang benci dengan Islam, bapak-bapak, ini penting nih, ibu-ibu juga nih, tidak bisa main-main memilih pemimpin nih nanti nih. Apalagi bapak pamong-pamong nih, tidak bisa, jangan dikasih angin-angin, tidak bisa. Ini nasib agama kita, nasib anak-anak kita jauh ke belakang nanti. Mungkin 10 tahun, 20 tahun belum, 30 tahun belum, mungkin dah mati kita nanti. Tapi kita punya andil untuk memberi peluang kepada mereka. Jahil, bodoh, dungu jadi pemimpin ya, itu juga zalim. Dia gini, kalau pemimpin itu bodoh pak, pasti di sekitarnya taruhnya orang bodoh-bodoh. Takut dia taruh orang pintar. Apa sebab? Ketahuan bodohnya. Maka dia mesti buat orang bodoh-bodoh. Umpamanya nih ya, wali kota nih ya, bodoh wali kota itu, mesti ditaruhnya orang bodoh-bodoh di sekitarnya tuh. Kalau wali kotanya bodoh, apa sebab? Takut dia ketahuan bodohnya, maka taruhnya bodoh-bodoh. Kalau taruh di atas tuh presiden namanya, dia presiden, dia bodoh presiden nih, maka dia taruh menteri-menteri bodoh-bodoh juga. Begitu juga kalau dia jahat, maka yang di sekitarnya pasti orang-orang jahat. Apa sebab? Karena orang jahat tuh tak nyaman dia berteman dengan orang-orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di pagi hari ini kecuali hanya ucapan puja dan syukur kita kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid ini pun termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, saya harus agak serong ke sini saya ceramah nih, sebab berat ke sini nih Pak saya. Kalau lurus ini tak boleh sini. Jadi agak izinnya Pak Kadis Sosial agak nyerong-nyerong saya sedikit. Memang harus saya berhadapan dengan Pak Kadis Pak Siani. Saya hormati Pak Kadis Sosial, Pak Kepala Badan ibu-ibu dan anak-anak lah sekitar. Lupa saya nama kepala badannya nih. Pak Sekretaris, kemudian ada Pak Kabak Kesra, bapak-bapak ibu yang saya tak sebutkan satu-satu jabatannya. Besok kan mau pileg nih, mau pilpres nih, mau pilkada. Nah, ceramah kita berkenaan dengan itulah ya Pak Amin ya, biar agak seru sedikit.
Saya memang setiap ceramah sekarang di mana-mana saya akan ceramah itu berkenaan dengan persiapan menghadapi pileg, pilpres, pilkada, karena penting, bukan perkara main-main. Saking pentingnya Majelis Ulama Indonesia Jakarta mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam golput pada waktu itu. Besok pas hari pencoblosan itu, lalu bapak tak ikut memilih, haram hukumnya, berdosa. Bayangkan lagi. Anda tahu besok kan pas hari pencoblosan itu tanggal 14 Februari nanti ya. Kalau yang Septembernya tuh pilkadanya bulan apa ya? September tanggal berapa ya? September apa November? 14 Februari yang pasti. Pas 14 Februari itu tanggal merah, libur nih kantor nih, lalu pergi ke Sungai Hijau bapak ibu tak ikut mencoblos dulu, maka ke Sungai Hijaunya haram hukumnya. Bayangkan lagi, Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan haram hukumnya bagi umat Islam kalau tidak ikut memilih pemimpin. Itu maksudnya. Apa masalahnya? Masalahnya kalau kita banyak golput tak ikut memilih, bapak-bapak ini kan baik-baik nih. Kalau diantara sekian banyak pegawai Pemko, ASN dan THL kan wajib ikut semua di sini sebenarnya Pak Putra kan. Yang ikut yang inilah pilihan-pilihannya yang baik-baik ini. Kalau yang baik-baik ini nanti tak ikut memilih, siapa yang memilih? Kalau sempat umat Islam tak memilih pemimpinnya, padahal kita mayoritas di sini, siapa yang duduk nanti jadi pemimpin? Ini mohon maaf nih ya, saya ini kan ketua umum Majelis Ulama, harus ngomong keras saya masalah ini nih. Walaupun di kantor pemerintah Kota Pekanbaru kita ini sejiwa nih, tapi saya harus sampaikan. Kita mayoritas Muslim di Kota Pekanbaru ini 90% lah, bulat-bulat aja lah, 90%. Tahu berapa anggota dewan kita di DPRD kota tuh yang non Muslim? Berapa orang non Muslim? Mana 7? Berapa orang? 7. Sekarang ini 7, bukan belasan-belasan. Oh iya ya, ada Pak Hadis PLP. Tapi ada yang melaporkan ke saya anggota dewan itu belasan yang non Muslim. Untung ada PLT Sekwan sini yang bisa mengasih data. Jumlah anggota dewannya berapa Pak Sekwan? 45. 4. Oh. Kalau 7 dari 45 itu berapa persen? Kalau 10 berarti kalau 10 dari 40, kalau 4,5 dari 45 berarti 20%. Berapa persen? Hampir 20% ya. Cuma saya dapat informasi kemarin katanya belasan, 13, 14 ya, salah berarti informasi. Maka terkejut saya. Aneh kalau seandainya kita yang mayoritas di sini lalu terpilih pemimpin-pemimpin kita yang Muslim. Jelas di dalam Al-Quran, walaupun sekarang diterjemahkan lain di dalam beberapa terjemah Al-Quran bahasa Indonesia itu. Dalam Al-Quran itu kan jelas bunyi firman Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jelas tuh Pak. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu aulia min dunil mu'minin. Walaupun sekarang Quran yang baru diterjemahkan aulia itu dengan bukan pemimpin, bukan wali, bukan aulia, diterjemahkan dengan teman setia, teman. Tapi ya sama aja, teman aja tidak boleh. Al-Quran sekarang tuh yang diterjemahkan baru tuh arti kata-kata aulia itu tidak dibuat lagi maknanya dengan pemimpin, tapi dibuat dengan teman. Jangan kamu jadikan
orang-orang kafir itu sebagai teman setiamu, min dunil mukminin, yang bukan orang-orang mukmin. Teman saja dilarang, apalagi pemimpin. Pemimpin ini menentukan nasib, Pak. Menentukan nasib umat Islam, kepentingan umat Islam. Saya sampaikan oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh kepada saya, ini kalau salah pemimpin nih, tidak main-main nih akibatnya. Andalusia, Spanyol itu dikuasai oleh pemimpin Islam 700 tahun. Sultan-sultan Islam 700 tahun. 700 tahun. Hebat, makmur, ilmu pengetahuan berkembang dengan hebat situ. Masjid-masjid besar-besar. Umat Islam jaya lah situ. 700 tahun. Indonesia merdeka ada berapa ratus tahun? Belum 100 tahun. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan di Andalusia itu, yang dulu itu sultan-sultan Islam, lalu berubah menjadi bukan orang Muslim, apa yang terjadi? Umat Islam di Andalusia itu dikasih 3 pilihan. 1, tinggalkan Andalusia, Spanyol itu, atau kalau tak mau murtad, keluar dari agama Islam. Tak mau tinggalkan Spanyol, tak mau murtad. Ketiga, dibunuh. Tidak ada lagi setelah itu umat Islam di situ. Tidak lagi peninggalan Islam itu habis, semua dihancurkan. Masjid-masjid, sekolah-sekolah, semua habis. Kecuali satu aja ditinggal itu. Itulah yang jadi tempat wisata tuh, Cordoba. Sisanya habis. 700 tahun umat Islam menguasai, 700 tahun. Indonesia belum 100 tahun. Kalau mau main kita nanti milih pemimpin, dapat pemimpin yang meleset, selesai kita, Pak. Kita beruntung masih dapat pemimpin-pemimpin yang kuat-kuat imannya di kota Pekanbaru ini, Riau nih. Ada masjid besarnya, ada masjid di mana-mana, ada masjid paripurna. Banyak perhatian terhadap. Kalau dapat nanti pemimpin yang benci dengan Islam, bongkar Masjid Agung An-Nur gitu. Kita buat aja di situ mall. Jemaahnya sedikit Masjid Agung An-Nur tuh gitu. Bazir. Kira-kira kita mau ngapa? Mau ngapa? Mau demo? Demo lah. Alat terus kerja menghancurkannya. Mau mati syahid? Tembaknya matilah. Ini proyek strategis nasional katanya. Tidak ngapa gitu? Mau ngapa? Mau demo? Mau mati syahid membelanya? Tidak apa-apa, mati aja lah katanya. Kalau dapat pemimpin yang benci dengan Islam, Bapak-bapak, ini penting nih, ibu-ibu juga nih. Tidak bisa main-main memilih pemimpin ini nanti nih. Apalagi bapak pamong-pamong nih, tidak bisa, jangan dikasih angin-angin. Tidak bisa, ini nasib agama kita, nasib anak-anak kita jauh ke belakang nanti. Mungkin 10 tahun, 20 tahun belum, 30 tahun belum, mungkin dah mati kita nanti. Tapi kita punya andil untuk memberi peluang kepada mereka. Bisa Bapak, maka jangan besok tidak memilih, harus pilih, harus ikut mencoblos. Maka mulai dari sekarang cari-cari siapa yang mau dipilih, ijtihad, tanya-tanya sama orang. Sudah tahu siapa yang mau dipilih nih? DPRD kota ada tahu orangnya belum? Mau dipilih? Apa? Belum. Tengok-tengoklah tuh calonnya tuh. Bo, udah tahu siapa yang mau dipilih? Tengok-tengok siapa tuh? DPRD provinsi. Siapa mau dipilih? Tengok-tengok orangnya. DPR RI. Siapa orangnya? Kan udah keluar DCT sekarang Pak Amin. Belum ya? Besok keluarnya. Kalau udah keluar besok, tengok-tengok tuh siapa orang-orang yang kita pilih tuh. Saya tanya ke istri saya,
Pertanyaan sama dengan pertanyaan saya ke Bapak Ibu. Dek, udah tahu siapa anggota DPRD Kota Budi pilih? Nggak tahu gitu. Padahal dia dosen nih, PNS nih, tak peduli dia. Apa sebab? Karena dia anggapnya sepele. Saya tanya untuk DPRD provinsi dia tahu? Nggak tahu gitu. DPR RI, udah tahu gitu. DPR RI tahu dia. Karena sering-sering saya sebut namanya. Presiden udah tahu gitu. DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah, sudah tahu mau dipilih? Belum tahu, tidak tahu gitu. Itu padahal istri saya dosen PNS, membaca dia, tapi tak peduli dia. Bapak-bapak tidak boleh tidak peduli, harus peduli. Besok milih di mana, di dapil mana, tengok caleg tuh. DPRD provinsinya siapa, DPR RI-nya siapa. Yang jelaskan presiden ini kan udah jelas juga tuh kan. 3 sudah presidennya tuh. Saya tengok-tengok wajah-wajah pendukung Ganjar nampak di sini semua Pak ini. Enggak, mendukung Prabowo. Yang jelas Amin pasti mendukung Anies Baswedan itu. Enggak mungkin itu. Terutang nama deh. Kan jelas tuh siapa mau dipilih. Pak Ustadz, kami tidak tahu siapa yang mau dipilih, maka tanya. Bapak harus menentukan pilihan itu berdasarkan, tidak boleh berdasarkan suku, berdasarkan kepentingan pribadi, mesti kepentingan umat. Tengok apakah orangnya baik, soleh, track recordnya seperti apa. Kalau tidak Bapak tahu dia, tidak usah tabung dia. Saya tidak tahu nih, simpan dulu. Yang saya tahu 1A, B, C, D. Yang tahu-tahu itu dibanding-bandingkan. Yang tahu saya ini. Ini saya pilih. Sepengetahuan saya dia orang baik. Itulah pilihan. Bapak, karena Bapak orang yang dipercaya oleh masyarakat, Bapak nanti yang kampanyekannya, Bapak yang mensosialisasikannya, Bapak jadi tim suksesnya. Tim sukses yang tidak perlu pakai SK, tidak perlu tahu orang. Bapak tahu dia orang baik, Bapak sosialisasikan, Bapak sampaikan dia orang baik. Tak perlu orang yang Bapak sosialisasikan tahu Bapak udah lagi. Kita keroyok sama-sama. Saya setiap ceramah sekarang ini target saya sampai selesai pileg pilkada ini ceramah saya itu mendorong orang untuk memilih orang-orang baik. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kami tidak tahu orang baik itu Pak Ustadz. Makanya tanya kepada ustadz tuh, kepada buya-buya, kepada tokoh-tokoh masyarakat di situ yang tahu banyak. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, kalau baik pula Pak RT, Pak RW-nya ya. Tapi kalau Pak RT-nya asik ke karaoke aja dia, tidak usah lagi tuh. Tidak usah tanya sama dia lagi. Tapi ada Pak RT yang baik orangnya, ke masjid dia tanya dia, siapa yang nak kami pilih Pak RT untuk kepentingan kota Pekanbaru nih, untuk Riau nih, untuk Indonesia nih. Oh tidak tahu saya, kata Pak RT, saya aja sekarang tidak tahu siapa yang dipilih, tanya sama Pak RW. Kalau tidak juga tahu, tanya sama ustadz-ustadz yang ceramah di situ. Ustadz-ustadz ini walaupun ceramah-ceramah agama dia, tapi mengerti juga banyak-banyak politik tuh. Orang-orang yang mau dipilih-pilih itu tahu juga dia. Tanya sama ustaz. Pak ya, jangan main-main memilih pemimpin. Allah berikan penghargaan yang tinggi kepada para pemimpin. Besok di hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang Allah beri perlindungan. Dan pada waktu itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 7 kelompok manusia yang Allah beri perlindungan besok di hari kiamat, di padang mahsyar dan segala macamnya. Yang lain-lain tak dapat perlindungan kecuali 7 kelompok ini. Siapa yang pertama yang dilindungi dalam kelompok ini? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan ustadz, bukan buya, bukan orang yang rajin puasa, bukan orang rajin salat tahajud, bukan orang yang hafal Al-Quran, bukan. Yang pertama besok Allah lindungi itu adalah pemimpin yang adil. Kalau adillah Idrus nih akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala besok di padang mahsyar.
Kalau adil lah Pak Amin nih, Allah lindungi Pak Amin masuk di padang mahsyar. Kalau Bapak jadi pemimpin sekarang ini semua, pemimpin itu kan bukan hanya presidennya, bukan hanya gubernur, bukan wali kota saja. Kepala dinas pemimpin, jadi PRT pemimpin, jadi PRW pemimpin. Kalau kita jadi pemimpin lalu mampu berbuat adil, Allah besok lindungi di padang mahsyar. Bisa saja memang pemimpin itu sholat sunatnya kurang, puasa sunatnya kurang, tahajud malamnya kurang, baca Al-Qur'annya kurang. Apa sebab? Sibuk dia. Banyak masalah mau diselesaikannya, banyak hak-hak yang harus ditunaikannya. Sibuk dia, kurang dia ibadah-ibadah sunat itu. Tetap Allah lindungi dia kalau dia adil. Maka beruntung bapak-bapak jadi pemimpin nih. Tapi syaratnya harus adil. Tapi kalau tak adil ya sama aja. Adil lawannya apa? Zalim. Zalim itu artinya apa? Gelap. Berbuat maksiat itu kegelapan. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat dia pemimpin, maksiat dia, itu zalim tuh. Melawan perintah Allah, zalim. Tidak menunaikan hak orang, menzalimi orang, menganiaya orang, hak-hak orang diambilnya, zalim. Jahil, bodoh, dungu, jadi pemimpinnya itu juga zalim. Dia gini, kalau pemimpin itu bodoh Pak, pasti di sekitarnya taruhnya orang bodoh-bodoh. Takut dia taruh orang pintar. Apa sebab? Ketahuan bodohnya. Maka dia mesti buat orang bodoh-bodoh. Umpamanya nih ya, wali kota nih ya, bodoh wali kota tuh, mesti ditaruhnya orang bodoh-bodoh di sekitarnya tuh. Kalau wali kotanya bodoh, apa sebab? Takut dia ketahuan bodohnya, maka taruhnya bodoh-bodoh. Kalau taruh di atas tuh presiden namanya, dia presiden, dia bodoh presiden nih, maka dia taruh menteri-menteri bodoh-bodoh juga. Begitu juga kalau dia jahat, maka yang di sekitarnya pasti orang-orang jahat. Apa sebab? Karena orang jahat tuh tak nyaman dia berteman dengan orang-orang baik. Sebaliknya, kalau dapat pemimpin yang pintar, yang cerdas, pasti dia akan naruh orang-orang pintar-pintar, cerdas-cerdas sekitarnya. Apa sebab? Dia akan kesal, dia akan tak nyaman kalau di sekitarnya orang bodoh-bodoh, nak nyambung. Maka ditaruhnya yang pintar-pintar. Kalau dia baik, pasti dia juga tak nyaman berteman dengan orang baik-baik. Maka tetap orang-orang baik-baik di sekitarnya. Maka jangan dia ngomong gak gini, biarlah dia tidak apa-apa, nanti kan orang-orang baik sekitarnya. Tidak bisa. Orang baik-baik itu pasti akan berteman dengan orang baik-baik. Orang jahat akan berteman dengan orang-orang jahat. Itu otomatis. Bapak lah sekarang, kalau bapak baik, pasti bapak ingin berteman dengan orang-orang baik. Tak ingin bapak orang tak baik ada di sekitar bapak. Nak nyaman bapak? Ibu. Maka untuk selamat negeri ini, pilih pemimpin yang baik. Pasti dia akan berbuat yang baik-baik juga. Orang jahat kalau jadi pemimpin, yang dibuatnya jahat juga. Kalau dia baik, yang dibuatnya baik-baik juga. Itu otomatis tuh Pak. Kodratnya kayak gitu. Allah Tuhanku, berikanlah saya rizki gaji per bulan 3.750.000. Tak boleh kayak gitu. Tak boleh rinci. Ya Allah Tuhanku, boleh rinci-rinci. Ya Allah berikan saya rezeki yang barokah. Itu boleh tuh. Ya Allah berikan saya istri yang solehah. Itu boleh. Jadi yang umum-umum. Tidak boleh rinci-rinci, bahaya. Karena itu belum tentu baik bagi kita. Sama kita minta rezeki, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak. Itu banyak tuh belum tentu baik bagi kita. Anak soleh-soleh, pintar-pintar semua, duitnya barokah. Duitnya banyak tak barokah.
Maka doanya yang diajarkan Nabi dalam meminta rezeki itu pendek aja. Allahumma barik lana bima razaqtana. Yang diajar Nabi itu sebenarnya doa minta rezeki itu rezeki yang belum tentu baik bagi kita. Rumah besar, berpagar, kolam renang ada di dalam tuh, pagar tinggi. Tidak ada guna rumah itu kalau suami tidak pulang-pulang, anak keluyuran. Rumah sederhana, tipe 36, rumah RSSSSSSS, banyak S-nya. Rumah sangat sederhana, sekali sapu selesai, susah selonjor. Kita hormat dengan kita, rumah itu barokah. Rizki itu rumah itu pilih rumah besar tadi ya rumah kecil tadi. Dengan kita, kaki tetangga kiri kanan kita hormat dengan kita, itu rumah yang berkah. Rumah besar tapi penuh dengan keberkahan. Berdoa itu boleh minta banyak-banyak, tapi kata Umar, andai Allah sekarang perintahkan kepada kita dalam berdoa satu aja, minta apa? Minta sehat, tapi tak boleh minta yang lain. Minta masuk surga, tak boleh minta sehat. Andai seperti itu kata Umar, kita hanya boleh satu yang kita pinta. Sahabat bertanya, Umar, kami ingin sehat. Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, kamu pasti sehat. Yang kalau Pak Wali Kota sekarang buat program apa namanya itu Pak? Istilahnya itu? WHC namanya. Setiap ada orang yang sakit Pekanbaru punya KTP, bawa KTP itu ke puskesmas atau rumah sakit. Ada 28 rumah sakit. Kalau 28 rumah sakit itu ada semua rumah sakit Pekanbaru itu. Datang ke situ. Tak ada BPJS. Bapak di rawat di tidak akan dibiarkan kamu sakit. Ada sahabat yang lain ngomong sama Umar, Umar, kami perlu rizki, perlu rakyat yang tidak punya rizki, tak akan ada yang nganggur. Kalau kamu dapat pemimpin yang adil, negeri kita nih, alhamdulillah Allah takdirkan saya alamnya. Saya ke Chicago, Amerika Serikat. Terputarlah saya dengan kawan di Chicago itu malam-malam bulan Desember. Tak ada orang di pinggir jalan tuh, apalagi orang-orang jual-jual apa namanya di pinggir jalan tuh. Bersih kotanya ya, bilang kok tak ada orang jual-jual di pinggir-pinggir jalan nih. Apa tak kawan tuh? Itu bukan karena orang Amerika ini patuh. Terus kenapa dia tak keluar-keluar jual-jualan pinggir jalan? Dingin, nggak bisa. Pada bulan-bulan Desember Januari itu, tengah malam itu keluar darah di hidung nanti kalau kita keluar malam-malam. Nah, coba kita Indonesia tidur orang tengah malam tuh di mana-mana jalan-jalan nggak pakai baju selamat,
Kalau di sana dalam rumah itu harus kedinginan dalam rumah ya. Pakai jaket tebal, pakai selimut segala macam, pasang api di dalam rumah itu supaya panas rumah. Kau nak mati? Kita kan enak kita nih. Kita paling kan lawan kita tengah malam cuma satu aja, nyamuk cuman kan. Hebat. Maka kalau ada lagu tongkat dilempar jadi tanaman tumbuh. Saking suburnya negeri ini, tengoklah, dibuang-buang tuh tanah tuh kemarin tak ada rumput tumbuh. Buangnya lah biji apa di situ tuh tumbuh nanti. Emas, tengoklah Freeport tuh, galinya udah dalamnya seperti gunung bulak ke dalamnya. Nusa jauh-jauh emasnya di Kuansing, sungai itu ya. Logas namanya, sungai Kuansing itu. Sungai Nil, hebat sungai itu, bisa membuat orang makmur. Buat pembangkit listrik, kata Jokowi kemarin, salah saya, itu di Indonesia ini 3.400 sungai, 3.400 sungai. Semua itu pembangkit listrik sungai itu 3.400. Di sana cuma ada satu sungai, kita sungainya Sungai Rokan, sungai apa lagi? Sungai Hijau. Sungai Tonang. Makmur negeri kita Pak, luar biasa. Tapi tak sebanding dengan apa yang dialami oleh rakyat. Aja penuh penderitaan. Kalau kita dapat pemimpin yang adil Pak, tidak masuk di otak kita, negeri ini tidak mensejahterakan rakyatnya. Tak masuk di logika. Kita di Indonesia ini lagi pemimpin yang kita harapkan belum ketemu gitu. Pemimpinnya tuh sampai ke bawah-bawah, maka sengsara kita sampai sekarang. Korupsi banyak, jual-jual aset untuk kepentingan pribadi banyak, tipu daya banyak, maksiat banyak. Alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalau negeri itu beriman dan bertakwa, Allah buka berkah dari perut bumi. Perut bumi kita banyak nih, dan juga dari langit. Cuman langit kita kan tak dapat juga berkah kita. Ini untunglah sebentar asap, masih ada asapnya ini. Simpulannya, jangan main-main memilih pemimpin. Ini masalah kita, masalah anak kita, masalah kepentingan kita, masalah kesejahteraan kita, masalah kepentingan agama kita. Jadi kalau bapak main-main memilih pemimpin, apalagi tak ikut memilih pemimpin, Pak pilih dia, sengsara lah bapak nanti.
Bapak tahu nih orang ini jahat, orang ini ahli maksiat ini, Bapak pilih juga dia. Gara-gara Bapak dikasih duit 100, 200 ribu, 300 ribu, atau 500 ribu, atau 1 juta, Bapak Ibu pilih juga, tanggunglah nanti setelah. Mudah-mudahan kita sama-sama kawal pileg ini. Kita kan muslim semua nih. Saya tahu hati Bapak ini sama dengan hati saya nih. Cuman kan bedanya kan Bapak kan tentu harus ngomong hati-hati sedikit. Kalau saya kan boleh agak kekerasan. Ketuamu ya kan, Buya Musir kan boleh lah. Mudah-mudahan nanti kita dapat pemimpin yang adil, lahir pemimpin yang adil yang membawa keberkahan. Biarlah Pak Yudi Usman ngasih tahu depan ini nanti. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Allahumma a'izal islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hablana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.